Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Maulia, NIM 200210303082. Di video kali ini saya akan melakukan observasi yaitu tentang erosi tanah yang ada di lingkungan, terutama di Desa Balunggabus, Candi Sidoarjo. Yuk ikutin terus videonya ya. Sebagai sumber daya alam, tanah mempunyai fungsi yaitu sebagai unsur hara bagi tumbuhan dan sebagai matriks tempat akar tumbuh berjangkar dan air tanah tersimpan serta tempat unsur-unsur hara dan air ditambahkan. Hilangnya atau menurunnya fungsi tanah sering kita sebut kerusakan tanah atau degradasi tanah. Ada beberapa akibat terjadinya kerusakan tanah. Salah satunya adalah erosi. Pada prinsipnya, erosi merupakan proses penghancuran dan pelapukan partikel-partikel tanah dan perpindahan partikel tersebut akibat adanya erosif transport agent seperti air dan angin. Pada daerah beriklim tropika basah seperti sebagian besar daerah di Indonesia, penyebab utama terjadinya erosi yaitu air hujan. Lalu, jenis erosi apa sih yang ada di Desa Balunggabus Candi Sidoarjo ini? Sebelumnya, Kabupaten Sidoarjo memiliki letak koordinat 112,5 derajat sampai 112,9 derajat bujur timur dan 7,3 derajat sampai 7,5 derajat lintang selatan. Penentuan nilai tingkat laju erosi berdasarkan faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu faktor panjang dan kemiringan lereng, serta faktor tanaman dan pengolahan lahan. Faktor panjang dan kemiringan lereng mempengaruhi besarnya erosi yang terjadi. Makin panjang suatu lereng, maka erosi yang terjadi akan makin besar pula. Sedangkan kemiringan lereng mempengaruhi banyaknya limpasan yang terjadi. Penentuan besarnya nilai faktor tanaman dan faktor pengolahan lahan dianalisa berdasarkan peta tata guna lahan pada kondisi existing maupun RT/RW. Tutupan lahan berpengaruh terhadap terjadinya erosi. Dasarnya, jika makin banyak tutupan lahan, maka dapat melindungi permukaan tanah dari tetesan air hujan yang nantinya akan memperkecil terjadinya gaya tekanan air terhadap tanah. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri, banyak sekali daerah tutupan lahan hasil dari lahan yang dialihkan yang menjadi perumahan. Hal ini menjadi faktor utama adanya erosi. Adanya tutupan lahan juga menyebabkan timbulnya erosi percikan. Hal ini dapat terjadi karena adanya air hujan yang memberikan energi tertentu ketika jatuh atau energi kinetis, kemudian melepaskan partikel-partikel tanah. Oleh sebab itu, erosi percikan terjadi pada awal hujan. Erosi lembar akan dapat ditemukan secara jelas di daerah yang relatif seragam permukaannya. Pada daerah yang permukaannya datar, terjadinya erosi percikan kurang menimbulkan permasalahan, karena tetesan air hujan yang menimbulkan percikan akan terbagi rata ke segala arah. Tetapi pada daerah miring, akibat percikan tanah akan terlembar ke bawah sesuai kemiringan lahan tersebut. Semakin banyak tutupan lahan, maka dapat melindungi permukaan tanah dari tetesan air hujan yang akan memperkecil gaya tekanan air pada tanah. Maka, untuk mengimbangi atau membantu menghindari erosi, perlu dilakukan penghijauan atau reboisasi. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.